adanya seorang dokter residen program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran Bandung di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Walaupun dalam perkara dokter yang merudak paksa anak korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini dan kemudian perkara dicabut, tentu sahabat-sahabatku tetap tidak akan menghalangi proses hukum terhadap perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan membahas peristiwa jadi saat ini dan ramai diperbincangkan, yaitu adanya seorang dokter residen program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran Bandung di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kejadian ini seperti dikatakan oleh Kombes Hendra Rohmawan yang merupakan Karohumas Polda Jawa Barat, mengatakan bahwa kejadian ruda paksa ini terjadi pada pukul 01 di ruang 711 Gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, sahabat-sahabatku, dilakukan oleh dokter dengan inisial PAP, umur 31 tahun. Modusnya adalah pemeriksaan darah. Dilakukan terhadap anak pasien, sahabat-sahabatku. Jadi anak pasien yang menunggu ayahnya yang sedang berobat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, itulah yang diruda paksa oleh dokter tersebut. Jadi kejadian ini sahabat-sahabat cukup menghunus dada kita bahwa orang selama ini datang ke rumah sakit itu untuk menghilangkan masalah kesehatan. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, di mana pasien ini mendapat perlakuan yang tidak baik dari dokternya tersebut. Nah, sahabat-sahabatku, saat ini muncul kuasa hukum dari dokter yang berinisial PAP, di mana dalam konferensi pers dengan para wartawan, kuasa dari dokter PAP menyatakan bahwa memohon maaf kepada keluarga, kepada korban. Di sana juga disampaikan bahwa sebenarnya telah terjadi perdamaian antara korban dengan dokter tersebut, dan di sana juga dinyatakan bahwa perkara ini sebenarnya sudah dicabut. Nah, salah satu, walaupun dalam perkara dokter residen yang merudak paksa anak korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini dan kemudian perkara dicabut, tentu sahabat-sahabatku tetap tidak akan menghalangi proses hukum terhadap perkara ini. Dikarenakan sahabat-sahabatku, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan dengan damai, tidak bisa diselesaikan secara damai atau dengan cara restoratif justice. Jadi sahabat-sahabatku, walaupun sudah ada perjanjian damai seperti dinyatakan oleh kuasa hukumnya, kemudian telah meminta maaf, tapi perkara ini akan terus diproses, dan nanti dengan terus diproses perkara ini, sahabat-sahabatku, bisa diketahui apakah pelakunya hanya dokter itu sendiri yang berinisial PAP atau ada pihak-pihak lain juga. Apa korbannya hanya itu saja atau juga ada korban-korban lainnya? Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan dengan terus diperiksa oleh Polda Jawa Barat perkara ini, mudah-mudahan perkara ini bisa selesai dan kejadian ini tentu mudah-mudahan tidak terjadi lagi kejadian yang serupa. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.